Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan seperti biasanya pada hari ini, saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Agil Saputra yang menceritakan kisah seorang WTS atau PSK. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Semarang. Sebut saja Suketi. Dia adalah wanita tuna susila. Menurut narasumber, dia bukan asli situ tapi perantauan dari Lampung yang tertipu dan akhirnya harus menjalani kehidupannya di dunia malam. Parasnya ayu, perangainya juga lembut. Entah apakah dia malu atau tidak punya keluarga, Suketi tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Puluhan tahun dia menjalani hidupnya sebagai WTS dari umur 17 tahun. Bisa disebut dia adalah primadona malam saat itu. Mungkin karena itu dia terbuai terjebak di dunia kelam, saking larisnya. Kadang Suketi sering dimusuhi oleh teman sesama WTS. Namun namanya laris ya tetap laris. Tapi gak ada yang abadi. Kisaran umur 40-an, dia tak lagi menjadi primadona. Pesonanya tergeser oleh para wajah-wajah baru yang pastinya daun muda. Ia pun mulai kehilangan pelanggan. Tak lagi mangkal di hotel, dia memilih menjajakan dirinya di pinggir jalan, menyetop dan menggoda orang-orang bermobil yang lewat. Langganannya yang dulu juragan-juragan kini turun kelas, melayani para supir-supir truk dan mobil sayur dengan tarif yang tak mahal lagi. Terbalik dari pekerjaannya yang tidak baik, di tempat dia menetap, Suketi dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Meski warga tahu siapa Suketi itu, dia pun tak malu menyapa ketika dia bertemu warga saat berangkat kerja menjajakan dirinya. Hampir tidak pernah libur. Setiap hari Suketi selalu mangkal, berangkat jam 8 malam dan pulang dini hari menjelang subuh. Semarang, 1985. Waktu itu musim penghujan. Seperti biasa, Suketi tetap berangkat menjajakan dirinya. Hujan cukup deras. Dengan bermodal payung hitam, dia berangkat menembus malam. Tapi ajal orang siapa yang tahu? Di derasnya hujan, saat Suketi hendak menyeberang ke warung kopi, Suketi ditabrak oleh mobil. Suketi tertelungkup di aspal jalanan, meraung kesakitan. Mobil itu sempat berhenti sebentar, tapi jahatnya sang pengemudi malah tancap gas dan melindas tubuh Suketi. Kata narasumber, tulang lehernya patah. Suketi pun meregang nyawa saat itu juga. Hanya ada satu saksi, yaitu pemilik warung kopi pinggir jalan. Tapi karena waktu itu kejadiannya sangat cepat dan hujan deras, saksi tak bisa mendeskripsikan mobilnya secara lengkap. Dia hanya tahu itu mobil pickup. Warga yang datang beberapa saat kemudian hanya bisa melihat Suketi yang sudah tewas bersimbah darah, dengan payung hitamnya yang juga bengkok karena ikut terlindas. Sang penabrak Suketi pun tak pernah diketemukan. Singkat cerita, karena Suketi sebatang kara di situ, warga juga tak tahu gimana harus menghubungi keluarganya.
Suketi pun dimakamkan secara layak di desa tempat ia menetap. Hidup Suketi, sang wanita tunasusila berpayung hitam itu pun berakhir menjadi korban tabrak lari. Tapi mungkin karena sang penabrak tak pernah ditangkap atau ditemukan, arwah Suketi tak tenang. Dan disinilah cerita itu dimulai. Masih di tahun dan bulan yang sama, Semarang 1985. Hartono bukan nama sebenarnya. Saya adalah salah satu saksi kecelakaan itu. Biasanya saya menjaga warung kopi bersama bapak saya. Tapi karena hari itu bapak saya sedang tak enak badan, saya pun sendirian menjaga warung. Saya juga kenal baik dengan Mbak Suketi ini karena hampir setiap hari dia mampir ke warung kami. Usia saya masih belasan waktu itu. Sekitar seminggu setelah kejadian tabrak lari itu, seperti biasa, saya menjaga warung dengan bapak saya. Tapi sekitar jam 10 malam, bapak saya mengeluh tidak enak badan lagi, dan saya pun menjaga warung sendirian. Awalnya saya nggak mau dan minta kalau warung kita tutup aja dulu. Jujur, saya masih takut pasca kejadian itu. Tapi saya malah kena marah. Ya udahlah, dengan terpaksa saya turuti saja kemauan orang tua saya. Hujan gerimis malam itu sepi, tak ada pembeli. Tak seperti biasanya. Malam itu saya sangat mengantuk. Sambil duduk, saya meletakkan kepala saya di meja sampai saya tertidur. Kira-kira pukul 1, saya dibangunkan oleh suara, "Mas, kopi mas." Dengan mata sayup saya menjawab, "Oh, nje." Sambil saya mengangkat kepala. Tapi ketika saya terbangun, tidak ada siapa-siapa. Dan waktu itu hujan masih deras. Saya sempat merinding. Tapi dalam hati saya mencoba berpikir positif. Mungkin saya salah dengar. Lagi pula hujan deras dan terdengar bising. Akhirnya saya pun melanjutkan tidur saya. Entah saya tertidur berapa lama, tapi saya terbangun lagi. Sayup-sayup tapi jelas suara tangisan di antara bisingnya hujan. Tapi tubuh saya tidak bisa bergerak seperti ketindihan. Suara tangisan itu semakin jelas, bahkan seperti di samping saya. Saya mulai membuka mata. Dan di bangku samping luar warung, tempat biasanya para pembeli duduk, saya melihat ada sosok wanita memegang payung hitam yang masih terbuka. Tak terlihat jelas wajahnya dari samping. Yang jelas dia menunduk dan menangis sesenggukan. Tubuh saya tidak bisa bergerak. Mata saya terpaksa harus tetap terpaku dengan sosok itu. Ingin berteriak pun tak bisa. Suara tangis itu semakin keras dan jelas, seperti mengalahkan bisingnya hujan. Dengan sekuat tenaga saya coba untuk menggerakkan tubuh saya. Semoga ini mimpi, tapi itu sangat nyata. Perlahan sosok itu terdiam dan menoleh. Ya, wajah itu adalah wajah Mbak Suketi. Sosok itu pun berdiri dan pergi begitu saja. Saya pun terhentak dan bisa bergerak lagi. Tanpa pikir panjang, saya langsung berlari menerjang hujan yang deras tanpa menutup warung. Saya berlari tak berarah. Yang saya pikirkan saat itu hanya berlari mencari keramaian. Setelah kejadian itu, saya tidak pernah berani menjaga warung sendiri. Saat saya cerita, justru malah kena marah karena meninggalkan warung yang masih terbuka. Bapak saya tidak percaya. Dikiranya saya cuma mencari-cari alasan untuk tidak membantu orang tua. Sampai akhirnya bapak saya mulai melihat kejanggalan-kejanggalan yang amat sering terjadi. Pasca kejadian itu, beberapa bulan kemudian,
Biasa, saya menjaga warung bersama bapak saya lagi. Sampai akhirnya bapak saya mulai melihat kejanggalan-kejanggalan yang amat sering terjadi. Pasca kejadian itu, beberapa bulan kemudian, biasa saya menjaga warung bersama bapak saya. Saya sudah mulai melupakan kejadian yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Pukul 12 malam, ada mobil berhenti di ujung jalan. Terlihat dari warung, mobil itu berhenti beberapa menit dan jalan lagi. Selang 1 jam, ada mobil lagi berhenti di situ dan jalan lagi. Itu berulang-ulang sampai menjelang subuh. Padahal tidak macet. Saat warung kami tutup, saya sudah merasa ada hal yang tidak beres, tapi saya memilih untuk diam saja. Hari berikutnya, kejadian mobil berhenti itu terulang lagi. Saya yang tetap diam semakin curiga. Pasalnya mobil itu berhenti di tempat biasanya Mbak Suketi mangkal. Sampai suatu malam, ada seorang pengemudi mobil parubaya yang mampir di warung kopi kami. Sepertinya dia setengah mabuk. Terlihat dengan cara dia memesan kopi. Wajahnya merah dan matanya seperti orang yang mengantuk. Sambil nyeruput kopinya, dia bertanya kepada bapak saya, "Pak, cewek yang berpayung hitam itu yang biasanya mangkal di sini di mana toh?" "Cewek yang mana ya, Mas?" jawab bapak saya. "Itu loh yang biasanya di situ, pakai payung hitam. Tadi malam saya ditinggal, padahal saya cuma beli rokok," timpal orang itu. Seketika itu bapak langsung melihat ke arah saya dan sepertinya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kira-kira begini ceritanya. Semalam pengemudi itu melihat wanita berpayung hitam memberhentikan mobilnya. Sang pengemudi tahu kalau itu adalah WTS. Dan akhirnya terjadilah percakapan harga. Setelah deal, disuruhlah wanita itu masuk ke mobil untuk mencari hotel. Sebelum ke hotel, bapak ini mampir untuk beli rokok. Tapi setelah balik, wanita itu sudah nggak ada di mobil. Sepertinya bapak ini kesal dan mau minta penjelasan ke wanita itu. Akhirnya bapak saya menjelaskan kalau wanita yang sering mangkal di situ hanya Suketi. Apalagi pakai payung hitam, ya cuma dialah. Tapi Suketi sudah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu. Dia adalah korban tabrak lari. Tapi sang bapak ini ngotot mendebat. Karena menurut pengakuan bapak ini, sudah 3 hari lewat jalan sini terus dan selalu ada wanita berpayung hitam itu. Baru malam ini saja bapak itu tidak melihatnya. Gak mungkin kalau dia sudah meninggal. Jadi siapa dong wanita itu kalau bukan Suketi? Ya namanya orang setengah mabuk ya. Akhirnya perdebatan itu ditutup tanpa kesimpulan. Saya mendengar saja sudah bergidik ngeri teringat kejadian lalu. Kejadian itu berulang terjadi dengan laki-laki yang berbeda-beda. Saya dan bapak saya seolah agak sedikit terbiasa mendengarnya walau tetap ada ketakutan. Ini kesaksian Pak Hartono sekitar 20 tahun yang lalu. Konon wanita berpayung hitam ini sampai sekarang masih sering menampakkan dirinya, memberhentikan lelaki hidung belang yang tengah mencari hiburan. Kadang menghilang setelahnya. Kadang juga menampakkan wujud aslinya dengan wajah yang sudah hancur tak berupa. Semarang, 1985. Baik, itulah akhir cerita pendek dari Mas Agil Saputra. Kalau menurut saya cerita ini lebih ke arah menyedihkan ya. Seorang WTS atau kalau bahasa sekarang itu PSK ya, cari kerja ya, tapi ada yang ya kita memang ajal
Nggak ada yang tahu ya. Cuman saya menyesalkan kenapa orang itu nggak mau tanggung jawab gitu. Udah nabrak orang malah lari. Kasian lah. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.